Iya Bang Dewa kumat. Kapan pensadar Oten? Aldi, itu ada Aldi. Aldi siapa nih Aldi nih? Aldi, kok masih longor? Harus Oten. Oh, Shalom, selamat pagi Shalom. semuanya. apa ini Salon, pagi-pagi salon. suruh ke salon ini? Maksudnya Ya, itu apa? shalom. Ya. Ada yang Anda mau tanyakan? Nah, nanti mencret kalau saya tanya kamu gimana? Tapi balik berarti. Ya. Di, Sekiranya Aldi, kau mencret nanti dengan pertanyaan saya, lebih baik kau Aldi. bertanya sama saya. Aldi, Ah. Aldi. Iya. Ya, tanya. Oke, udah siap kah? Oh siap, Oke. 50% ya, siap ya. Oke, yuk. Saya mau bertanya kepada Anda, Bang Aldi. Di Matius 15 ayat 9, itu siapa, Bang? Tulisan lah, siapa lagi? Musa. Berarti anak manusia yang tersembah. Ya tulisan lah, apalagi kau tanya di situ. Masa tulisan tersembah? Ya yang kau tanyakan itu kan tulisan. Coba baca tulisannya itu apa bunyinya, kan begitu. Aduh, ini yang noise siapa sih? Adral. Siapa? Jud baca dulu, baru bertanya. Dari tadi Oke, aku baca ya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, mereka ini siapa? ya. Kata Yesus. Umat Muslimkah apa umat Kristen? Yang Ya, menerima perintah siapa? dari manusia. Ya Ya, siapa ini yang sabar yang dulu. yang pengikutnya Gini, lah. bentar. Gini bentar. Ya, kita Kata itu Yesus. siapa? Bentar, Dral. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, mereka ini katanya mendapatkan perintah dari manusia. Nah, pertanyaan saya, mereka ini siapa? Umat Kristen atau umat Islam yang mendapat perintah? Ya dari bagi manusia orang sehingga pengikut, mereka melakukan? bagi orang yang mengikuti agama Kristen lah bang, sesimpel itu jawabannya. Apalagi? Berarti Kristen yang mengikuti perintah manusia? Iya karena dia yang meyakini, apalagi? Oh ya sudah, berarti kok bukan Iya, apalagi? perintah manusia. Apalagi? Sudah jelas. Oh, Apalagi? Coba Jujur. tanya lagi. Ya main jujur dong, itu diskusi tadi. harus jujur dong. Ya harus itu jujur tadi yang diskusi. itu tadi si Adra Ya tadi masa sih bertanya. masa sih itu pertanyaannya? Iya, itu pertanyaannya. Mereka ini siapa yang mengikuti Coba perintah keluarkan manusia? ilmu pamungkasnya semua ya. Bertanya sama saya, keluarkan ya. Oke. Sudah Kita sama lah, kau. biar aja dia Hukum klaim Taurat. itu Taurat miliknya ya kan, mereka namanya Hukum umat Taurat klaim itu begitu. apa hubung? Apa Ya, aja ya, apa diklaim hubungan miliknya bocah? padahal bukan Bocah. miliknya. Apa hubungannya Kristen dengan Taurat? Apa hubungannya? Silakan. Ah, ini pertanyaan saya kembalikan lagi ya. Apa itu Taurat dan apa itu Kristen? Silakan jawab balik. Taurat ditanya itu dulu, adalah- kita jawab. Sepakati dulu dari awal ya, karena mungkin Oke. karena nggak tahu Oke, apa itu Kristen, apa itu Taurat. Setelah Ya, setelah oke, saya lanjut. jawab dua pertanyaanmu, kau jawab Kembalikan pertanyaan kepada aku saya. tadi. Kembalikan Ya, kepada ya, saya. Taurat itu adalah hukum bagi orang Yahudi yang datangnya dari Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, di mana mereka wajib menjalankan hukum yang telah diberikan kepada mereka melalui nabinya, yaitu baginda Nabi Musa alaihissalam. Terkait dengan Kristen adalah orang di luar dari bangsa Yahudi yang tidak ada dasarnya mereka untuk beriman dan mentaati hukum Taurat, dan mereka mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus yang adalah notabene orang Yahudi. Silakan jawab pertanyaan saya, apa hubungannya Kristen dengan Yahudi? Ya nggak ada hubungannya. Sorry, Kalau dengan memang kalau Taurat, memang maaf, pengertiannya, dengan Taurat. kalau memang pengertiannya abang seperti itu nggak ada hubungannya. Iya, Itu aja. jujur. Terus kenapa kitabnya orang Yahudi menonton di kitabnya? Kenapa? Lagi pertanyaannya lagi.
Ya kenapa kitabnya Ulangi. orang Yahudi menempel di kitabmu? Kenapa kitabnya orang Yahudi menempel di kitabmu? Sudah nyata, kitabnya Yahudi dipakai oleh orang Kristen, sudah jelas. Ya. Kira-kira, Ya, apa hubungannya? Kenapa itu? bisakah Anda Kenapa membuktikan? dipakai? Tidak bisa Anda membuktikan bahwa orang Yahudi kitabnya dipakai oleh orang Kristen? Lah Ya, longor. buktinya sekarang kan masih ada, kan ada di mejamu nih. Betul nggak? Ya itu kan masih pengakuan manusia kan. Buktinya mana? Mazmur 78 nomor 5, 1 Raja-Raja 16 nomor 40. Terus? Ya, Baca terus. Dasarnya. Jangan baca. Ya, baca terus. Isinya baca, Bang. apanya? Isinya baca, Bang. Bahwasanya. Isinya baca. Bahwasanya hukum Taurat itu ditegaskan hanya untuk kepada orang-orang Yahudi di kala itu, di mana orang Yahudi ini harus tunduk dan taat kepada perintah Tuhan di dalam hukum Taurat. Salah satunya adalah wajib mereka untuk menyembah Tuhan yang Esa. Yang kedua, mereka itu harus bersunat. Yang ketiga, mereka tidak makan babi. Yang keempat, tidak ada bagi mereka memahami iman mereka bahwasanya Tuhan akan menjelma menjadi manusia. Lalu kalian, kenapa kalian mengambil kitabnya orang Yahudi, di mana hukum-hukum tersebut tadi sudah ada di sana tertera, lalu kalian mengimani Yesus itu datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kalian Kristen? Apa hubungannya sama kalian Taurat itu? Taurat itu, Bang, ya kalau pengertian saya tentang Taurat itu adalah Kok pengertianmu? Itu hukum. Itu Ya, hukum hukum. Nabi Musa Betul. ya. Hukum Nabi Musa ya. Ya. Itu Taurat. Hmm. Itu isinya ya. Ya. Apa di dalam isi hukum Taurat mengenai tentang Nabi Musa ya, mengenai kepada ketuhanan. Apa kata Musa? Tuhan itu aku adalah aku, ya. Aku adalah aku, Ya. ingat itu. Itulah hukum Nabi Musa ya. Di dalam Aku Apa yang sambung, telah sambung. Anda- Aku disambung. Aku adalah aku yang telah mengutus. enggak ada yang telah di Musa, situ, kan? enggak ada. Oh. Memang pertemuan Nabi Musa di Keluaran dalam kitab 3, Taurat adalah Keluaran- poinnya di situ, Bang. Itu poinnya, Bang. Oke, Itu siap. poinnya. Oke. Aku adalah aku itu Yang- siapa? Tuhannya Nabi Itulah. Musa atau bukan? Iyalah Tuhan, itu Tuhannya Nabi Musa menunjukkan kepada Musa. Itulah hukum Taurat. Ya, aku adalah aku itu Yesus atau bukan? Tidak di situ dinyatakan Yesus atau siapa. Yang penting aku adalah aku, itulah hukum, itulah Ya, hukum aku Nabi Musa, adalah Bang. aku itu Yesus atau Bapa? Itu perlu ditanyakan kepada Nabi Musa, Bang. Ya, karena di Loh, Alkitab tidak dijelaskan kenapa seperti ini? itu. Ya karena di Alkitab tidak dijelaskan seperti itu, Ya, Bang. aku Jangan adalah paksakan aku. Itu kan ada dalam kitab Torah, dalam kitab Keluaran 3 nomor 14. Kan firman Iya, Tuhan yang Musa itu kepada Musa. hukum Taurat, Nah. itulah hukum Taurat Pertanyaan poinnya, saya, Bang. atau aku adalah aku itu Bapa atau Yesus? Tidak bisa menjelaskan nggak ada yang di Alkitab, Bang. Abang nanti blunder lagi sama saya, pelintir lagi. Blundernya di mana? Coba jelaskan aja. Terus apa hubungannya Tuhanmu dengan Tuhannya Musa itu apa hubungannya? Itu bukan masalah Tuhanmu dengan Tuhan Nabi Musa, Bang. Karena abang ini tak tahu Tuhan. Apa itu Tuhan? Saya tahu, Bang. Cuman abang kalau ingin bertanya, saya jawab saja gitu loh, Bang. Abang nggak tahu Tuhan itu apa. Kalau saya ingin bertanya sama abang, Tuhan itu apa? Coba. Satu pertanyaan Tuhan saya itu dari adalah- saya. Ya, Tuhan itu yang menjadikan segala sesuatu baik di bumi maupun di langit. Itulah Tuhan. Dialah sang Artinya Khalik. Dia pencipta. Artinya pencipta. Ya, dia pencipta, bukan ciptaan. Kalau ciptaan itu berarti Ya. bukan Tuhan. Karena satu-satunya Emang- yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan. Ya, di luar Terus? daripada itu, di luar daripada itu bukan Tuhan. Baik manusia, baik matahari, baik planet yang tidak terlihat, baik jin, baik setan, itu bukan Tuhan. Itu semua ciptaan Tuhan. Baik. Dan di masa Tuhan menciptakan langit dan bumi atau yang bernama Allah di dalam Al-Quran, apakah abang pernah waktu menciptakan jadi mandurnya di situ? Gimana ceritanya ini?
Ini Kalau open sakit bertanya ini itu bang. pakai akal. Open sakit. Kalau Ya bertanya masalahnya pakai akal. abang ini sok-sok tahu Allah menciptakan langit dan Sakit bumi, sok-sok jiwa. tahu bang. Dia Jangan jangan bilang sakit jiwa. Dia yang mengklaim. Nah sekarang kalau abang Nah, jadi kita mandornya sama-sama. di situ, Kau menuhankan Yesus. Oke. Kau menuhankan Yesus. oke, kalau abang jadi benar-benar Ya. jadi mandornya di situ, apakah Allah itu ada sosok atau bagaimana bang? Apakah sebuah nama atau bagaimana? Kalau memang betul-betul Yang- abang jadi mandor waktu itu, Adakah aku menjawab aku mandor Tuhan gitu? Ada aku menjawab tadi? Kan nggak ada kan? iya, makanya saya tanya sama abang, kalau memang abang paham betul-betul menyaksikan waktu Allah menciptakan Kau langit dan bumi, Kau kan seolah-olah apakah aku Allah ini itu nggak bisa sebuah apa-apa. Aku nggak tahu. apakah Allah itu aku sebuah nggak berilmu. sosok, apakah sebuah angin, apa sebuah api atau bagaimana? Silakan. Kenapa kau tanya balik? Allah itu bukan bentuk. Allah tidak ada dibentuk. Siapa yang bisa bentuk Allah? Kalau Allah dibentuk, berarti dia ciptaan. Paham nggak kau? Allah itu tidak terbentuk. Dia ada sebelum kata ada itu ada. Paham? Izin turun bang di Coba sini, kau bising jelaskan. bang. Saya mau kerja lagi bang, nanti lah bang tengah hari bang. Ya turun aja lah kau, udah gak nyambung. Berisik lagi. Bodoh. Karena Mbak Natali itu ada Karol itu sama si Den Haag. Orang itu nggak ada ilmunya. Bang Carol, udah tahu ya Bang Carol ya, Katolik ya. Bang Den Haag ini siapa nih? Den Ayo Haag. masuk selanjutnya. Den Haag. Den Haag. Den Haag apa Den Haag? Kristen atau apa? Denom apa? Assalamualaikum, Den Haag. lima aja. Lima Oh, aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin menurunkan ya Bunda. Iya, iya. Ngomong jangan pakai congor ya. Pakai data. Konservatif kita. Bang Carol lagi, Bang Carol lagi. Ada perjalanan apa lagi Bang Carol ini? Bang Carol mulu. Gimana Bang Carol? Nah, naik pun diam dia. Mungkin bisu dia kurasa di. Lagi milih bayam kayaknya dia, punya kangkung. Nggak ada Kristen yang mau naik, nggak ada. Carol cuma jadi berhala di sini Carol. Ini Bang Karilnya Muslim Kristen, Katolik dia. Katolik. Tapi kok nggak ngomong deh nih? Iya, dia Bisu ya? biasa gitu dia. Biasanya gitu dia. Oh, Nanti pas ngomong kok dia. Biasanya gitu. Ya udah, Ini nggak buat apa-apa. Kristen-Kristen yang mau naik, ayo naik diskusi ya. Ini temanya Bang Blender ngasih tema Taurat milik Muslim. Ya. Taurat milik Muslim. Sebenarnya kalau Bang Blender ngasih tema kayak gini, ini memang secara Islam ini terjawab ya kan. Cuma giliran Kristen nih gimana, nerima apa enggak? Karena kalian juga mengklaim kalian juga ada yang namanya 10 hukum Taurat apalagi ya kan. Dan kitab Taurat pun juga di perjanjian lama yang milik Yahudi udah nempel sama kitab kalian. Apa hubungannya Taurat sama Kristen? Ini dari tadi yang udah ditanyain sama Bang Erik ya, tapi belum ada jawaban yang memuaskan ya. Dari Kristen-Kristen gak ada yang jawab gitu loh. Jangan kan memuaskan, jawaban aja nggak nyambung gitu. Tapi kalau dari Islam sendiri, sebentar Bang Adral. nah, Sebentar Bang. coba dulu Pak. Enggak kalau Ya, tapi kalau di Islam memang Taurat memang benar milik Muslim. Karena apa? Nabi Musa itu adalah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa itu sudah diberi petunjuk adalah kitab Taurat, dan itu kepada kaumnya. Jadi jelas ya di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-48. Kemudian kenapa kok itu hanya kepada kaumnya Nabi Musa? Kenapa itu hanya petunjuknya itu hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa? Ya karena memang di Al-Quran sudah jelas Taurat diberikan kepada mereka saja. Itu di Al-Maidah ayat yang ke-43. Nah jadi kenapa kok Nabi Musa dibilang Islam? Kenapa Taurat jadi milik Muslim? Sedangkan Nabi Musa udah ada dari dulu. Ya iyalah, karena Nabi Musa itu Muslim. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-84, Nabi Musa itu adalah orang Muslim.
Dia orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal bingung ini Kristen-Kristen gimana gitu loh. Kalian yang mengklaim ada kitab suci katanya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, katanya firman Tuhan, kalian imani itu pedoman hidup kalian. Tapi mana buktinya Taurat itu milik Kristen? Di mana buktinya? Kalian bisa buktiin nggak Taurat itu milik Kristen? Kalau kalian nggak bisa buktiin Taurat milik Kristen, ya kenapa ada di bendelan yang kalian klaim sebagai kitab suci? Jawablah Kristen-Kristen ini. Jangan lupa ya, di mana Paulus pernah menarasikan di dalam Efesus 2 yang ke-15 bahwa dengan matinya Yesus, hukum Taurat itu udah batal. Segala perintah dan ketentuannya di dalam hukum Taurat itu sudah batal. Nah, terus kalian pengikut-pengikut Paulus ini ngapain lagi gitu? Mau sok-sok pakai Taurat-Taurat. Mana Kristen-Kristen? Carol bisa jawab nggak, Carol? Maya di bawah panas. Gimana? Maya panas. Maya panas. Panas Maya. Jadi Maya memang, panas. Jadi memang mereka nggak bisa buktikan ya, tapi merasa mengklaim terus ya kan begitu? Iya. Carol ini macet Carol. Jadi nggak bisa buktikan, nggak bisa sampai sekarang. Tapi memang ya jijik kepanasan. Coba dijambak bisa nggak tuh si Maya itu? Maya, kau kenapa Maya? Memang kau tuh memang bukan level bidadari kau level pesendal. Kalau saya ya kan biasa ya muslimah ya, cantik kayak bidadari ya kan, tapi kau Maya tuh kau cantiknya bagaikan pesendal loh Maya. Naiklah Maya, jangan kepanasan aja di bawah. Ini Carol juga jadi berhala nih, nggak bisa ya diskusi ya. Maya jangan sakit hati lah. Kalau di surganya Islam ya kan, kau bilang ada 72 bidadari, terus gimana katanya jadi istri keempat jijik. Ya memang bukan level gitu loh. Suami pun juga nggak bakal mau ya menikahi istri yang keempat kalau yang modelan pesendal, nggak mau. Pasti dicari yang spek bidadari gitu loh. Jadi kau jangan membayangkan kau akan dipinang gitu menjadi istri keempat, nggak mau, nggak level gitu. Jijik, laki-laki pun jijik loh mau menikahi pesendal. Yang dicari speknya bidadari memang ya. Jadi memang ya Maya, kau lebih baik berlomba-lomba dengan para wanita-wanita Kristen lainnya di sana, karena menurut Yesus di dalam Matius 21 yang ke-31, pemungut cukai dan perempuan sendal yang akan mendahului masuk dalam kerajaan Theos ya. Jadi kalau kau belum jadi pesendal, kapan jauh ya, nggak bisa nanti kau jadi masuk surga, nggak bisa. Sulit. Harus jadi pesendal dulu. Ya, kita lagi bahas Taurat milik Muslim, malah bahas ke bidadari, bahas ke poligami. Jangan salah juga Maya ya. Kalau sebenarnya gini ya, leluhur Tuhanmu ya, nenek moyang Tuhanmu itu juga dipoligami. Jadi kalau nenek Tuhanmu nggak dipoligami, kok nggak punya Tuhan Maya. Kasihan ya Maya ya. Kasihan. Ya jadi Maya harus sadar diri, harus berterima kasih kepada para pelaku poligami, khususnya leluhurnya Yesus. Karena kalau nggak ada poligami, kok nggak punya Tuhan Maya. Kenapa ya? Memang temanya sulit ya Bang Blender ya. Kita nih pasang tema Taurat milik Muslim, mereka nggak bisa bantah, malah ngomongin barang lain gitu loh ya kan? Iya betul. Sulit, berat, makanya nggak ada yang mana. Berat. Tapi biar mereka sadar juga, jadi jangan berangan-angan. Kita di sini membuktikan, makanya benar kata Allah tentang Taurat di surah Al-Baqarah 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba ila amaniya wa inhum ila yajunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga tuh. Angan-angan, mereka hanya berangan-angan dan hanya menduga-duga memiliki Taurat karena tidak ada buktinya. Kita berani berdiskusi sama Yahudi, Kristen.
Jadi memang semua merampok, mereka merampok kitab kita, nama Tuhan kita, Nabi kita, maling, ngoten maling. Iya. Tapi merasa paling benar, merasa ini. Cobalah, buktikanlah. Kalau nggak ada bukti ya udah. Kalau kalian nggak bisa membantah ya udah. Sadar diri kalian. Jangan berbicara Taurat, jangan kepedean kali Taurat milik kalian. Masa barang orang kalian promosikan, ngarang aja kalian. Punya orang lain kalian promosikan. Pede lah dengan Bible kalian. Dan pakai Taurat kami ya. Lawak-lawak, sedikit noten nih, lawak-lawak. Tengok noten. Di Jamba nggak berani di Jamba. Lawak-lawak kan. Dia sendiri yang lawak-lawak, dia bilang kita yang lawak-lawak. Ini memang gimana ya? Tapi heran ya Bang Blender ya, kalau surganya Muslim ya kan, surga Islam kan di sana memang suami-suami kan akan menikmati istrinya ya kan, dilayani pada para bidadari-bidadari cantik ya kan, enak, pembantunya cantik-cantik semua nanti ya kan Bang Blender kan, pembantunya cantik-cantik. Nah tapi heran, Otan bingung, saya malah heran gitu loh, di surganya gini ya, udah bingung masuk surga ya kan, adanya perang naga, kayak mana ya? Mau enak-enak damai tidur tenang juga nggak bisa, mau tiduran, terus ternyata yang kawin pun ternyata ya mereka pun juga kawin sih, domba iya anak domba. Tapi masalahnya gini, kalau perkawinan anak domba kan, anak domba itu kan udah jelas Yesus ya kan, anak domba ya. Iya. Terus pengantinnya ini telah siap sedia, ini pengantinnya siapa yang dikawini Yesus ini loh, perkawinan anak domba ini siapa yang dikawini Yesus? Siapa yang dikawini Yesus gitu loh? Naga itu apa sih? Kenapa? Perang naga itu apa? Nah makanya itu ngeri juga sih, perang naga itu kayak mana gitu ya, kayak gimana ya, apa ya, naga-naga keliaran gitu apa gimana ya? Nggak, berarti nggak akan tentram itu di surga ya kan, karena ada perang naga lagi enak-enak diem gitu ya kan. Apalagi naga itu kan mulutnya itu kan, ababnya itu kan ada apinya gitu kan. Pas kecong roten, bawa sampah. Gosong semua jadinya kan. Iya. Udahlah dikubur pakai jas, pakai gaun-gaun pengantin ya kan. Aduh gila. Aduh. Surga namanya juga gosong. Surga namanya tempat damai lah, ini tempat perang. Iya, namanya udah perang udah nggak betul, mau perang apa betul perang. Perang, ya kan? Tapi memang ya memang dasar longoroten, memang nggak punya malu, atau ini nggak ada rasa malu, nggak ada iman, ya. Minum kencing onta katanya, ada kucing onta pula dibilang ya. Oh iya, tentang kencing onta itu juga gini ya, Pir ya. Kapir-kapirnya dengerin ya kencing ontanya ya. Nabi Muhammad itu dulu didatangin sama orang, ya kan, orang kafir tapi datangin, dia sakit. Terus karena dia punya penyakit, Nabi Muhammad ngasih resep, ya udah minum kencing onta. Jadi kalau orang-orang kafir datangin kita suruh minum kencing onta, ya kan? Iya betul. Nah, jadi itu pun penyakitnya pun kita nggak tahu ya. Jadi apa yang harus diresepkan kita nggak tahu, dan jadi kalau kamu nyuruh kami minum kencing onta, kami sehat, nggak perlu kami minum kencing onta. Tapi yang harus dibuktikan sebenarnya di Markus 16 itu kalian itu kalian tuh harus yang namanya minum racun maut, pegang ular, ular gimana yang dipegang ya kan? Terus kamu minum racun maut, kamu nggak bakal mati. Itu kalau kamu punya iman. Aku nak pembatasan. Ini gimana? Turun dulu. Iya. Memang binatang memang ya. Turun dulu, aku naik lagi ganti aku. Ya, jangan gitulah. Taunya lomba apa lautannya nggak mau suruh kencing onta. Jadi begini ya masalah kencing onta dulu waktu aku masih oten ya kan, ketika habis makan babi main sama istri cepet kali senggol nembak seret apa ini ya kan, iya aku kok cepet kali. Makanya banyak istri-istri orang Kristen itu banyak ngeluh suaminya habis makan babi cepet nembak, nggak puas. Akhirnya ada teman ngasih ya kan, ngasih dia ramuan, kau ini minum katanya. Apa ini? Kasihlah minum. Apa ini? Kau minum aja, ganas ini katanya. Udah, kau minum lah itu. Main sama istri 2 jam. Iya, lelah capek. Iya, 2 jam main sama bini. Kutanya, apa yang kau kasih nih? Gue bilang, kencing onta diramu. Iya, gila kali ya kencing onta diramu. Akhirnya
Kawan aku Kristen yang pokoknya yang pemakan babi cepet nembak, senggol ceret. Akhirnya apa? Akhirnya aku kasih lah sana. Ini aku kasih sama. Jadi rata-rata orang-orang Kristen sekarang mencari kencing onta. Beritahu kalian ya, tahu. Nah, nempel metu, betul, nempel metu, serot. Nempel metu. Nah, itulah dia. Jadi sekarang oten-oten banyak pesan kencing onta. Nah, biar kalian tahu, ya Ten. Oh, laris ya. Jadi sekarang mereka tuh sebenarnya nggak mau ngomong kencing unta, mereka mau order gitu ya? Iya, mau order, cuman malu mereka, malu mau mereka. order geletek. Malu mereka. Jadi begitu ya. Ya, kayak notet nih kan, apa yang nggak kamu klaim, Uclim? Kita bukan klaim loh, semua ada bukti loh. Sama, kita ada bukti. Jangan kayak Komal Kristen, cuman buka tema tapi ditantang nggak berani. Kalau kita tantang, ayo, bukan klaim, tenantang, naiklah kalian. Kalau kalian nggak mampu membantah, berarti kami bukan klaim kebenaran, jelas. Gampang kok, gampang. Jadi kalau Kristen itu tidak ada kebenaran, makanya banyak setiap hari orang mualaf. Jadi mereka angan-angan menjadi murtad. Apa yang murtad? Orang gila masuk Kristen. Gila. Gila, nggak ada akal. Makanya nggak ada lah bedanya kalian dengan binatang, Oten. Lebih keren lagi, lebih paten lagi itu binatang daripada kalian, ya. Sebenarnya kalian sudah dari situ sudah sadar kan. Lebih keren binatang. Kenapa? Binatang tidak menyembah sama binatang. Nggak usah ngujat-ngujat, naik. Kalau kakak punya ilmu, kakak kalau orang beriman, kakak naik. Masa ajaran Tuhan kalian masa menghujat? Naik aja kakak. Kalau merasa kakak itu memperkarakan Tuhan kakak, membela Tuhan kakak, naik silakan, baik-baik kita ini diskusi. Jangan menghujat. Nanti kakak kena, kita lapor, kakak ditangkap kan, kasihan anak suami kakak nanti kan, kasihan. Ya kak, itu saran saya kak ya. Ya mereka cuma bisa menghujat, itu sajalah. Apalagi? Cuman itu yang bisa mereka menghujat. Gak mampu literasi, gak mampu diskusi. Memang gak ada kebenaran di ajarannya. Ajaran mereka hanya bawa doktrin itu aja. Hanya doktrin. Gak mampu. Raja Wali cerdas. Raja Wali cerdas, kujambak ini dari luar. Kujambak kan? Raja Wali. Ya. Kena jambak tadi, bergetar-getar kan? Betul. Itu jambak, bisa langsung nyampe kemari ya, kan? Ngeri kan? Ngeri. Kok bisa ya? Makanya aku kira gini, Raja Wali cerdas nih berarti kalau diskusi nih. Wah, makanya aku jambak, penasaran aku nih. Dia ternyata dia Raja Wali kan? Itu Oten ini pedenya terlalu ya. Siapa sih? Aku nggak mau jadi istri yang keempat. Emang siapa yang mau nikahin pesundal? Iya, siapa yang mau nikah pesundal gitu? Raja Wali ini Kristen Islam. Raja Wali Kristen dia. Bang Raja Wali. Ya. Jadi dari tadi kita melihat Kristen, tidak ada yang bisa membantah, mengklaim bahwa Taurat itu milik Kristen. Nggak ada. Di sini tertulis Taurat milik Muslim. Bisakah kira-kira membantah Bang Taurat milik Kristen, Bang? Iya, Taurat memang milik orang Yahudi, itu yang pasti. Nah, tetapi ya tidak terlepas sebagian menjadi milik orang Kristen. Bang, semua mengklaim boleh, Bang. Abang juga mengklaim aku kenal dengan presiden, boleh, ya kan? Aku saudaranya presiden, boleh. Keluargaku ada menteri, boleh. Semuanya itu boleh kan? Mengklaim kan, Bang? Sama juga seperti itu. Tapi semua harus ada bukti, Bang. Ketika Abang mengatakan Taurat milik Yahudi, apa buktinya, Bang? Iya, karena memang dia yang punya dari hukum Musa itu. Bisakah Abang buktikan? Karena kami sudah menantang Yahudi. Yahudi pun nggak mampu menunjukkan dalilnya. Kenapa tidak kalau dia yang membuatnya? Oh, contoh, ya Bang,
ada di dalam kitab masing-masing antara Islam, Kristen, dan Yahudi, Bang. Legitimasi kitab Taurat ada di Al-Quran kami, di surah Al-Isra ayat 2, di As-Sajdah ayat 23, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Udah, itu As-Sajdah ayat 23 lagi. Walaqad ayyana Musal kitaba fala takun fil miryatin min liqaulihi wa ja'alnahu dal ibani Israil. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau ragu-ragu menerimanya. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Itu, Bang. Nah, ada nggak, Bang, legitimasinya seperti itu, Bang? Bahwasanya Taurat itu diberikan kepada Musa yang datangnya dari Tuhan, Kristen atau Yahudi gitu loh. Ya pasti jelas lah. Keluaran 20 ayat 1 ayat 17 kan kepadamu kuberikan peraturan ini kata Tuhan. Kepada orang Yahudi. Keluaran 21. Ya. Keluar 20. Oke, Bang, aku perkuat lagi, Bang, ya. Aku perkuat lagi dalil. Kan yang membawa Taurat kan Nabi Musa, ya kan? Ya. Aku perkuat lagi, Bang, di surah Yunus 84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkaltu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertawakallah hanya kepadanya apabila kamu benar-benar orang-orang muslim. Tuh, Nabi Musa muslim di agamanya. Nah, enggak, sekarang iya, ada enggak, Bang, pengakuan Nabi Musa itu dia Kristen atau dia Yahudi? Tidak. Sudah jelas tidak. Enggak, Tapi berarti yang jelas juga Taurat itu bukan milik orang Islam. Islam nggak ada yang patuh sama Taurat, nggak ada. Di mana, Bang, nggak patuhnya, Bang? Bukan pada tidur. Karena dalam Taurat jangan menyembah batu, jangan menyembah Allah lain, sementara orang Islam menyembah Allah orang Mekah. Baik. Nah, orang Islam menyembah batu. Bang, jangan Abang bilang menyembah batu, jangan gitu, Bang. Abang nggak punya dalil menyembah batu. Tunggu dulu. Siapa bilang tidak kalau mencium batu itu? Jangan, tunggu dulu, Bang. Bang, tolong buktikan di mana penggenapan hukum Taurat yang dibawa Nabi Musa atau Yesus. Mana, Bang, penggenapannya, Bang? Abang tahu penggenapan ya? Penggenapannya seperti ini, Bang. Penyempurnakan. Contoh, ketika dikatakan di situ, jangan dia belum saya kenjo tidur kok. Dikatakan di dalam Taurat jangan berzina. Oke? Nah, di situ hanya perintah jangan. Bagaimana ketika suatu saat ada yang melakukan perzinahan? Apa yang harus dilakukan? Ada nggak, Bang? Iya, makanya di Taurat itu ada penebusan. Makanya kamu baca dalam buku Imamat. Makanya yang diteruskan oleh Yesus. Kalau orang Islam mana ada penebusan, kecuali dia berkata orang Islam nanti membawa dosa segunung, dia katakan orang Nasrani dan orang Yahudi yang menebus. Saya rasa itu lawak-lawak. Kami nggak butuh penebusan, Bang. Saya tanya ya, tapi itu ada tertulis, Bang. Oke. Ketika dikatakan jangan mencuri, suatu saat rumah Abang dicuri, apa yang harus dilakukan terhadap pencurinya? Oh, kan itu kan? Itu hukum Taurat kan? Kristen atau Iyalah kan di hukum Taurat kalian kan Yesus mengatakan dia ingin menggenapi hukum Taurat, tetapi karena misinya belum selesai, akhirnya belum tergenapilah Taurat tersebut. Hanya perkataan jangan saja. Selanjutnya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika dikatakan jangan mencuri, ya menggenapi menyempurnakan, Bang. Nah, contoh. Iya, dia akan menyempurnakan. Dialah satu-satunya yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bang, di dalam hukum Taurat dikatakan jangan mencuri. Suatu saat ada di rumah Abang kecurian, apa yang Abang lakukan terhadap pencuri tersebut? Sekarang dia menyuruh bukan orang soal yang mencuri. Kita jangan mencuri. Seandainya terjadi, Bang, pencurian di rumah Abang, apa yang dilakukan? Kalau orang-orang kafir itu atau orang-orang fasik itu mencuri, ya memang itu kerjanya. Saya bertanya, Bang. Nggak nyambung, nggak nyambung. Saya bertanya, Bang. Contoh. Alkitab kan menyuruh umatnya jangan mencuri, bukan orang. Bang, sabar. Gini, Bang. Kan di dalam hukum Taurat itu hanya perintah jangan saja, tapi tidak tahu tindakannya apa. Nah, ketika Taurat itu milik Muslim, ya, Bang, penggenapannya di mana? Di Al-Quran, Bang.
Contoh. Nggak ada Sabar. orang Contoh. Islam nggak ada mengikuti Taurat. Sabar. Contoh bang. Contoh ya. Ketika dikatakan hormati kedua orang tuamu, apa yang dilakukan di Kristen pengendapannya? Yang ada di Lukas 14:26. Jikalau kau datang kepadaku tidak membenci bapakmu, ibumu, keluargamu, bahkan diri sendiri, kau bukan dikatakan murid Yesus. Apakah itu pengendapan bang? Itu hukum Taurat yang berkata, kasihlah Tuhan Allahmu lebih dahulu dari semuanya. Ketika diperintahkan hormati kedua orang tuamu, kenapa harus membenci? Oh, itu artinya ketika mereka mengajak kita keluar dari kebenaran, kita nggak perlu ikut-ikut. Oke, contoh, aku kasih ya bang. Ketika dikatakan hormati kedua orang tuamu, penggenapannya di Al-Quran, di surah Al-Isra ayat 23. Wa qaddara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Itu pengendapan dari hormati kedua orang tuamu. Jadi tidak hanya tidak ada perintah mohon Perjanjian saja. baru juga dikatakan itu. Mana? Di mana tadi Lukas? Lain apa dia? Lain konteks. Lukas 14:26 tadi apa? Iya, tetapi ada di sini diajari juga, ya anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Mana tertulis? Mari kutunjukkan samamu. Ya. Makanya kalau kamu mau hidup kebenaran, nggak ada pilihan lain. Jadi orang Kristen lah. Aduh. Nah, jadi orang Kristen itu nggak ada yang karena pengajarannya itu akurat sekali. Aduh. Ya akurat. Tadi Lukas 14:26 gimana akuratnya? Mari kita bacakan di sini. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Itu buktinya. Jadi Lukas 14:26 itu apa? Itu konteks yang berbeda, karena banyak orang tua tidak mengajari anaknya ikut Tuhan, ya harus ditolak dong. Karena hukum pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Nggak boleh orang tua dulu, Allah dulu dong. Itu membenci loh nyuruhnya. Membenci itu nggak ada Alkitab. Dalam Alkitab nggak ada pernah menyuruh membunuh orang tua. Itu tulisannya membenci. Siapa yang bilang bun-bun? Aku bilang benci loh. Kekristenan lah satu-satunya pengajaran. Mulai. Kalau orang dia katakan menampar pipi sebelah kiri, kita sebelah kanan. Tulisannya secara Jangan tekstual. membalas kejahatan dengan kejahatan. Satu-satunya Secara tekstual yang itu tulisannya adalah kan binatang itu memang nggak bisa gantian bicara binatang. Ya. Sekarang kalau kamu ngomong, aku mau diam. Iya, diam dulu gantian. Itu tulisannya, ya kan? Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu tulisannya membenci. Jadi kalau kamu nggak mau benci bapak ibumu, kamu nggak bisa jadi muridnya Yesus. Nah itu tulisannya apa? Membenci apa enggak? Gimana caranya membenci coba? Kenapa harus mengikuti Yesus, harus jadi murid Yesus aja harus benci orang tua? Beda, makanya tadi Bang Blender bilang beda dengan penggenapannya yang ada di Islam. Di Islam itu harus menghormati orang tua, berkata lembut, nggak boleh berkata kasar, aja udah nggak boleh. Bahkan tadi kalau kamu bilang, ini konteksnya beda, di Lukas 14:26 kamu bilang tuh konteksnya, karena ada anak-anak yang nggak diajarin gitu kan. Terus begitu anak-anak mau ikut Yesus, dia harus melakukan itu. Gak nyambung kayak gitu loh. Dan itu pun berbeda sekali dengan ada yang di Islam. Di Islam, di dalam surat Luqman ayat yang ke-15, walaupun kami mu'alaf, kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kami tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua kami mengajak kami kembali kepada kafir, kami tetap harus berbakti kepada mereka. Menolak dengan cara yang santun, bukan membenci. Ini gimana Lukas 14:26? Dah ngomong sekarang kau. Dari tadi dia ngoceh berarti ya, mic-nya mute gak sadar dia. Dulu hanya pengajaran di dalam Kristen satu-satunya berkata
Dia katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan musuh kita pun harus dikasih, apalagi ayah dan ibu. Tetapi arti daripada membenci itu tidak bisa mengutamakan dia lebih dari, kecuali beda dengan Islam. Islam perangilah semua sekelilingmu. Jadi kamu kalau tidak memerangi, kamu tidak patuh pada agamamu. Karena jelas berkata di sana, perangi sekelilingmu. Sampai dia mengaku, dia katakan bahwa aku adalah utusan Allah. Oke, buka Lukas 19:27 ya. Apa kata Yesus? Siapa yang tidak menyukai aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke sini, bunuhlah mereka di depan mataku. Nggak suka aja dibunuh, bukan perang ya. Kalau perang wajar, kita harus melawan. Orang Itu menyerang kita, perumpamaan. orang menyerang kita harus lawan, kita perangi, itu wajar Islam. Kita membela diri kita, Perumpamaan. menghargai diri kita sendiri, kita membela. Diperangi, kita lawan lah, kita balas lah. Masa kita diperangi, kita pijet-pijetin orangnya? Nggak aja. Terus kenapa? Faktanya. Yesus sendiri ngomong kalau nggak suka Yesus, ini baru nggak suka ya, bukan ngelakuin kejahatan loh. Orang nggak suka, baru aja nggak suka, disuruh bunuh sama Yesus. Itu kan perumpamaan. Perumpamaan. Giliran ayat-ayat yang bun-bun Beda ya, dengan dibilang fakta. perumpamaan. Beda dengan, dengarkan dulu. Beda dengan fakta yang diajari Muhammad. Itu udah jelas-jelas sampai sekarang orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang merusak ibadah orang. Karena dia nggak berani aja, dia nggak melakukan itu. Karena memang itu udah perintah. Tapi kalau orang Kristen udah jelas dikatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan Jangan balas. kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wali. Kasih musuhmu. Maka Wali. tidak mau. Aduh, adral noise. Sabar, lanjut. Jadi kalau menurut saya, kalau kau mau aman, kau mau tenang, tinggalkan aja agama yang seperti itu. Iya, karena itu fakta. Kalau Kristen mana ada? Pengajaran Kristen mana seperti ada? itu? Nggak ada apa? Nggak ada pengajaran apa? Pengajaran perangi orang. Pelajaran perangi orang nggak ada, tapi ngerampok jemaat Tuhan ada ya? Iya. Kalau merampok itu kayak Siapa ya yang ngajarinnya ya? Siapa yang ngajarin ngerampok ya? Iya, Ngajarin ngerampok, membunuh jemaat Tuhan itu siapa ya? Itu junjungannya siapa? Rampok sekarang, biar jangan kamu sesat. Rampok kamu sekarang ini kan, kunjili kamu supaya kamu jangan sesat. Karena kamu sudah coba memilih, buka datamu, kau coba buka datamu, kau baca agama yang Bible-mu. sesat. Karena agama yang menyuruh menyembah batu, mencungga. Oke, nyembah batu menyembah lagi. orang Kau diam dulu, kau jangan ke batu-batuan dulu, Nanti ya, kalau kau mau ke batu, nanti kusumpal pakai batu kau, ya. Kau buktikan dulu tadi, kau bilang jangan mengikuti yang apa? Yang Allah, membunuh, ya kan? Kau bilang Allah, jangan orang Mekah mengikuti itu. orang-orang yang membunuh, yang merampok segala macam. Ya, ini coba kau lihat sendiri nih, apa kata Paulus dalam 2 Korintus 11:8? Apa kata Paulus itu? Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Kau pun kurampok sekarang ini. Oh, memang Supaya perampok kau kalau memang tinggalkan Kristen ini agama perampok ternyata ya, yang penjajah. tak mencari Pantesan dulu Kristen datang ke sini ya, Belanda datang ke sini Supaya ngerampok. keselamatan. Oh, memang ajaran perampok berarti. Kayak gitu Iya, kok nyuruh iyalah. aku ke Kristen ajaran perampok. Iya. Ngeri banget. Iya Karena katanya. kamu kan sayang, Oh, kan sayang ternyata aku Kristen lihat kamu. perampok. Pantesan Karena kamu aja ya. salah jalan. Udahlah ke sini Belanda menjajah ya kan, ngerampok Indonesia. Masa ikuti Terus kita punya agama Al-Quran nih, punya nama yang Tuhan tidak nih, nama Tuhan kita menciptakan langit Allah. dan bumi. Dirampok juga di terjemahan LAI. Memang Iya, Kristen memang perampok kamu perampok. sekarang ini. Tinggalkan memang agama perampok. itu. Ya dengerin ya Kristen ya, ternyata Kristen ini ternyata memang ajaran perampok ya. Ini Iya, regionalis sendiri loh. merampok Iya merampok ya. dari jalan yang jahat kepada jalan yang benar. Iya perampok kau ya. Iya, makanya. Perampok ya. Yesus, Dengerin tuh Pak. Dengerin Ternyata Kristen ajaran perampok. Iya, tapi ya. perampok dalam positif. Iya. Positif. Oh perampok positif. Iya. Pala kau tuh positif ya kan? Perampok positif. Karena Oke, kan terus- lucu kamu kan. Iya, benar, Kau tinggalkan ya. Yesus yang hidup. Bahkan kau yang ikut tadi Muhammad yang apa Yesus yang hidup katanya. Aduh. Oke, kita buktikan ya Tuhanmu tuh tadi tinggalkan Yesus ya kamu bilang ya. hidup. Kamu bilang Kau kan tadi ikut Tuhanmu orang Yesus mati kan. jadi abu. Kan? Sabar. Dan sekarang Pintar mati atau jadi abu lagi. Kau lupa mama Tuhan kau pun mati jadi apa sekarang? Mama Tuhan kau mati. Sekarang yang kau ikut Muhammad. Paulus Kan jadi aja. abu. Kenapa? Natali, Bang Blender.
Natali kalau mau gas tutup kamera nanti kena tombak. Oh, oke, tutup kamera ya. Kenapa Iya, kau iya, ikut iya. orang yang mati jadi abu? Kutanya kau. Itu Muhammad juga, Natali Muhammad tuh. Oh, Hah? oke, ya. Siapa Kenapa kau bilang Iza? mati? Siapa kau bilang mati ya? Muhammad yang nggak bangkit-bangkit itu yang perlu didoakan. Oh, oke. Nabi Muhammad itu manusia ya, dan levelnya dia Kenapa itu itu rasul manusia? ya. Ada Tuhan, Sekarang Yesus. kita bandingkan kalau mau rasul, kita bandingkan sama rasul dong, utusan dengan utusan dong. Sekarang utusanmu, junjunganmu siapa? Paulus atau Yesus? Jangan-jangan Yesus cuma utusan memang, dong. bukan Tuhan. Kami mana Oh ada mentuhankan Yesus, manusia. jadi kau mau bandingkan gini loh ya, kehebatan Nabi Muhammad ya. Orang-orang Kristen selalu membandingkan Tuhan mereka dengan Nabi Muhammad. Level Nabi kita tinggi banget ya, bisa dibandingkan dengan Tuhannya Nabi mereka mu ya, pun Tuhannya nggak ada orang suri kafir ya. teladan. Apa yang perlu diteladani dengan Levelnya Nabi Nabi coba? Muhammad ini memang bukan kaleng-kaleng Apa ya. yang perlu Kafir-kafir diteladani itu mau dari bandingin Nabimu? Tuhannya mereka dengan Nabi Kecuali kita kawin dengan gitu ya kan. bocil. Nah sekarang kita lihat ya, Hah? ini si bodoh ini kan dia bilang ya Nabi Apa kita yang perlu mati kan. diteladani dari Nabimu? Coba dulu. Apa yang Kau mau bisa tahu? diteladani? Kau mau tahu apa yang bisa diteladani? Mengawini menantu, ya, mengawini Oh menantu. binatang. Kau mau tahu? Hah? Kau mau tahu kan apa yang bisa teladani? Kau yang tadi sukanya ngerampok, nama Tuhan saya saja, nama sekarang Tuhan yang saya yang Allah, bisa itu kok rampok. diteladani? Rampok. Ya, Anak dari dulu Al-Quran Islamis. kalian meneladani secara rampok. Teladani dari Kau rampas istilah-istilah di dalam Al-Quran. Nama Tuhan saya Allah, kau rampok. Ya, terus kau nggak punya Injil, kau kau rampok. Memang apa yang dibawa Nabi Muhammad itu baik, sampai-sampai kau ambil kata Injil yang ada di dalam Al-Quran, kau ambil. Ya, bahkan Al-Quran sendiri yang adalah Alkitab kau ambil. Bible kau bilang Alkitab. Inilah saking bagusnya apa yang dibawa Nabi Muhammad. Ya, apa yang dibawa Nabi Muhammad ini bagus. Beda dengan Kristen ya. Tadi kau sendiri sudah ngaku di awal kalau Kristen itu ternyata ajaran Kau perampok. mengatakan Apa yang Nabi mau Muhammad ditiru dari bagus. ajaran perampok? Semua Sekarang kau bilang apa lagi? Hah? Kau mau bilang apa lagi sekarang? Penyembah batu. Kau tadi sempat ngomong kalau saya penyembah batu. Iya. Sekarang kau tadi ngomong aku penyembah batu. Kau ngomong Islam penyembah batu, ya kan? Tuhan kau Yesus kan? Tuhan kau Yesus kan? Oke. Ternyata di dalam Kisah Para Rasul 4:11 Yesus itu adalah batu yang dibuang Dia oleh batu pembangunan pencuru. bangunan. Oh batu, Dia kau penyembah batu batu pencuru. ternyata. Oh parah kali, udah perampok penyembah batu Satu-satunya memang. selamat. Memang Kristen ini memang bodoh kali, memang ya binatang memang. sekarang Iya kau binatang. bandingkan. Iya binatang memang ya. Udah penyembah batu Yang ya. bodoh. Perampok, Tanya bodoh kali, biadab memang. Mengikut batu atau mengikut Allah pencipta? Nah, sekarang aku tanya kau ya. Kau gak usah bingung sama Nabi Muhammad yang menikahi para istrinya yang mulia. Aku tanya kau ya. Ini Paulus ini kenapa ya? Siapa yang menghamili mulia Paulus ya? istrinya. Aku tanya kau nih di Galatia 4:19 ini Paulus ini tiba-tiba hamil, ini siapa yang hamili dia itu siapa? Kau jawab lah, siapa nih? Kok bisa-bisanya tante Paulus ini tiba-tiba bersalin? Siapa yang menghamili dia? Bocil dikali kawin. Hah? Bocil yang ngawini? Oh, bocil yang ngawini Paulus. Oh, bocil yang ngawini Paulus. Berarti Sampai mulia hamil, semua iya orang. bersalin. Kau bacalah Galatia 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit Lalukan agama bersalin itu. lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Allah sakit bersalin. Ternyata kamu bilang tadi siapa? Bocil yang ngawinin. Oh, ngeri banget ya. Ngeri banget ya. Ngeri. Daripada seperti yang ku bilang tadi, mengikut Iya. yang tak jelas. Kenapa kalian bisa bertanya? Dah, kau yang nggak jelasnya binatang kau dari tadi ya. Kenapa ya kayak gini ya Oten ya? Dari tadi tema awal Taurat milik Muslim. Gak bisa buktikan Taurat milik Kristen, malah ngehujat. Mending kau urus dulu lah, kau gak usah ngehujat Nabi saya. Nabi saya tuh menikahi wanita yang mulia. Bahkan orang tuanya aja dari keluarga terpandang. Gak kayak kau itu tadi Paulus aja tiba-tiba meteng itu sopo sih. Hamili kau tuh gila memang kau tuh kan. Tapi tadi dari diskusi dengar sendiri ya, dia udah ngakuin kalau Kristen itu ternyata ajaran perampok. Ya, Raja Wali tadi itu Kristen, debater Kristen dia ya, penghujat memang dia. Gak cuma Islam yang dia hujat, tapi ternyata Kristen pun dia hujat sendiri. Masa dia bilang Kristen perampok? Gimana tuh kalian Kristen? Terima kalian dibilang ajaran perampok? Terima. Kristen sendiri yang ngomong. Bang Dewa, Assalamualaikum. Pula Tuhannya manusia. Jelas perampok.
Ayo pasien selanjutnya naik Len. Ini ada nih siapa nih? Dek Gageh Lower. Siapa monitor? Gageh. Siapa namanya? Gageh. Assalamualaikum. Turun dong. Salam. Oh iya. Bang izin turun bang. Iya bang. Tadi kesel Benjen. aja bang. Oh Bang, iya. iya. Izin ya bang. Aman bang, aman. Iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dihujat, kita bisa juga menghujat mereka, nggak usah takut. Apalagi anjing satu naik lagi, anjing naik lagi, anjing. Anjing. Oh ngapa anjing? Nah kan, Anjing. udah nggak ada jawabannya. Apa kau anjing? Kau memang anjing lu. Kau nggak tahu kak? Kau kan katanya pengikut Yesus. Kau ikutlah apa yang Yesus bilang. Yang nggak jelas. Kau ikutlah apa yang Yesus bilang. Kau tuh anjing. Kau tahu nggak anjing siapa yang hamili Paulus tadi anjing? Anjing. Kau tahu nggak anjing? Emang anjing ini Matius 15:26 ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, anjing mau apa lagi anjing? Dan bodoh cungor. Nah. Kan? Anjing lagian main-main sembarangan. Apa anjing kau tuh? Jangan keluyuran sembarangan. Tolonglah ya anjing ya, janganlah bikin malu. Kau memang aku tahu kok anjing, tapi ya nggak seanjing itu juga kali, gitu loh ya kan. Aku pernah Kristen. Ini Adral juga pernah Kristen. Tapi tolonglah, jangan bikin malu Kristen juga kau masuk ke sini. Dulu kami pernah Kristen tapi nggak kayak gitu juga, gitu loh. Manusia Kau memang dua natur, Jing. Kau memang dua natur, tapi ini kau mal manusia loh, kau mal diskusi lah. Coba kau pakai manusia. Memanglah anjing ini. Udah kan gundul kan anjing? Gundul semua tuh bulunya habis. Kain. Kena tembak dia. Kain. Didor. Udah hilang ya kan? Udah hilang dia udah. Dengar lagi. Udah memang harus gitu, harus didor. Cuman itulah kemampuannya, bukannya dibuktikan. Nggak pernah ada pengakuan. Congor.